Selamat sore semuanya. Saya apresiasi pertemuan ini dan sangat menyenangkan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Di forum ini saya ingin bercerita tentang buku saya yang berjudul Giant Pack of Lies, Bongkah Besar Kebohongan Industri Rokok. Sebelumnya jangan salah mengerti bahwa saya tidak memusuhi perokok. Jadi kalau ada teman-teman yang perokok jangan takut-takut untuk berteman dengan saya, it's okay. Nah, ini adalah story of how gigantic tobacco industry influence in Indonesia. Jadi betapa besar pengaruhnya dan kita merasakan di setiap sudutnya. Hati-hati, ini wilayah bahaya untuk dibicarakan, apalagi dengan kritis. Karena pemilik industri rokok yang besar terutama, mereka tidak mau terusik kerajaannya. Kita tahu bahwa top 10 list dari orang kaya sedunia versi Forbes itu selalu diwarnai oleh pemilik industri rokok, entah itu Jarum, Sampurna, sehingga mereka tidak mau hal itu diusik-usik. Dalam pembuatan buku ini, saya mengalami 3 kali kehilangan komputer dalam 6 bulan. Semua hal yang related dengan data yang secara ekonomi nggak ada nilainya, kayak CD-ROM, flash disk yang butut, itu semua diambil. Kamera, memory card, semua diambil. Dan belakangan saya juga tahu bahwa seorang staf asisten dari Christoph Putzel, dia yang membuat film video Sex, Lies, and Secret, itu juga mengalami hal yang sama. Jadi mobilnya dibuntuti, kemudian laptopnya diambil. Sehingga sulit untuk untuk menyebut bahwa itu kejadian kriminal murni gitu. Dan terakhir, review buku saya di sebuah situs itu betul-betul dipelintir, jadi dimix dengan buku yang totally different, jadi berseberangan, tapi dengan halus sekali sehingga orang menyangka bahwa saya ngomong yang sebaliknya, gitu. Itu halus sekali cara ini. Nah, kenapa begitu penting Indonesia bagi industri rokok? Karena kita memang benteng terakhir. Di Eropa, di Amerika, bahkan di Laos, di Kamboja, negeri yang sudah lebih terbelakang dari kita, pemerintahnya itu taking action untuk melindungi kesehatan publik dengan regulasi rokok. Di Indonesia hal itu tidak terjadi. Setiap kali kita mengusulkan regulasi, mereka selalu menentang dengan berbagai cara. Nah, kemudian kita punya populasi yang besar, 240 juta, tingkat edukasinya rendah, dan juga sudah ada sedikitnya 65 juta orang yang mencandu nikotin. Gitu. Kemudian seperti kita tahu juga, pemerintah lemah, legislasi juga begitu, dengan mudah diintervensi. Jadi ini benteng terakhir yang surga bagi industri rokok. Memang betul, kecanduan nikotin bukan soal baru. Kita tahu kakek saya juga merokok, dulu mungkin kakek buyutnya melinting sendiri ke tembakau. It's okay, itu memang sudah adalah rutenya dalam budaya kita. Tetapi persoalannya jumlah perokok belia terus bertambah. Sebelum 90-an jumlah perokok muda itu hanya 0,05% dari populasi. Tapi sekarang jumlah itu meningkat 500%. Sehingga pada tahun 2007 dari 65 juta perokok di Indonesia, 500.000 diantaranya adalah perokok. Adalah anak-anak. Dan ini kita tahu ada Aldi, ada Iksan, ada Riko, dan lain-lain. Kita boleh saja senyum melihatnya, tapi hati kita miris. Bagaimana mungkin anak 2 tahun, si Aldi,
yang kemudian membuat heboh seluruh dunia. Dia fotonya ditemukan kebetulan oleh seorang fotografer freelance di pasar di Palembang, langsung dimasukkan YouTube dan menciptakan kehebohan luar biasa. Nah, regulasi rokok di Indonesia selalu ditentang dengan berbagai cara. Biasanya kalau dibahas soal ini, nanti ada demo petani tembakau, demo buruh, demo ini, demo itu. Seolah-olah kita berhadapan dengan mereka, bahwa kita yang mendorong regulasi itu dihadapkan dengan bagian masyarakat yang lain. Itu mitos yang dibangun industri. Padahal regulasi tidak akan mematikan industri, karena sudah ada 65 juta perokok yang siap melestarikan pasar itu. Jadi itu kebohongan yang selalu diputar-putar berulang-ulang, seolah-olah kalau ada undang-undang, besok industri mati, jutaan orang kehilangan pekerjaan, yang enggak benar. Nah, kita tahu ada skandal penghilangan ayat yang menyebut nikotin sebagai zat adiktif. Dan yang paling menyakitkan buat saya dan juga teman-teman yang mendorong isu regulasi adalah kita disebut membunuh Indonesia. Karena apa? Karena kretek adalah disebut sebagai budaya asli Indonesia. Apakah kita rela bahwa Indonesia disimplifikasi menjadi hanya sekedar kretek? Itu kan menurut saya tidak betul seperti itu. Ini adalah detik-detik ketika penghilangan ayat itu. Jadi sudah melalui rapat pleno di DPR, sudah mau diserahkan kepada Seknek untuk ditandatangani SBY. Kemudian datanglah di ruang ketua ini Ibu Ripka dan beberapa orang yang meminta supaya ayat itu dicabut at the very last minutes. Bukan last minutes ya, karena itu bukan di luar proses. Sehingga yang dikirim kemudian ke Seknek adalah versi yang tanpa mencantumkan nikotin sebagai zat adiktif. Dan sampai sekarang kasusnya entah menggantung di mana, Ibu Ripka hanya diberi sanksi tidak boleh memimpin sidang pleno. Padahal ini skandal konstitusi nih, skandal gede, tapi sanksinya hanya seperti itu. Nah, akibatnya adalah kita sekarang menjadi the new Marlboro country. Tahun 50-an, 70-an, Eropa, Amerika yang menjadi Marlboro sebagai ikon, tapi sekarang itu pindah ke Indonesia. Nah, pada tahun ini yang saya teliti dan saya ungkapkan di dalam buku saya. Jadi pada tahun 98 ada sebuah perjanjian antara pengadilan Amerika dengan industri rokok. 7 industri rokok yaitu Philip Morris, BAT, Brown & Williamson, Lorillard, Liggett Group, Tobacco Institute, dan GR Reynolds Tobacco itu diharuskan menyerahkan semua dokumen internalnya kepada pengadilan Amerika. Kenapa? Karena banyak gugatan konsumen yang mentok, tidak bisa diteruskan karena tidak ada data yang cukup. Nah, karena itu pengadilan memerintahkan semua dokumen diserahkan. Ada 45 juta berkas. Kalau satu berkas saja 10 halaman, bisa dibayangkan betapa luar biasanya berkas itu. Dan ini mengubah sejarah public health sebetulnya, karena kemudian konsumen bisa menggunakan dokumen ini untuk bekal lawsuit mereka. Ada 3.000 dokumen tentang Indonesia. Ini penelusuran saya manual ya. Saya tahu teman-teman di sini banyak yang ahli tentang data mining. Mungkin kalau menggunakan struktur dan teknik yang lebih canggih, akan lebih banyak lagi yang diketemukan dan diketemukan pola-pola relasinya. Tapi ini penelitian yang
saya lakukan bersama teman-teman 2 orang selama 3 bulan sampai mata berair begitu. Dan ya, jadi intinya dokumen itu berisi korespondensi antara Indonesia dengan kantor pusat mereka di London, di New York, di kota-kota lain, di Tokyo dan lain-lain. Semuanya bertanda top secret, strictly confidential, internal memo, dan lain-lain. Nah ini dokumen tadi yang 45 juta berkas itu kan teronggok begitu saja di gedung pengadilan Amerika. Tahun 98, waktu itu revolusi dunia software belum begitu luar biasa. Sehingga hanya teronggok begitu saja. Baru kemudian pada 2005, teknologi software sudah mulai berkembang, ada PDF, ada scanning, ada macam-macam, mulai digitalisasi. Kita bisa melihat, ini kata kuncinya pakai Indonesia, dan lain-lain, nanti bisa keluar tumpukan dokumen tersebut. Nah, memang betul bahwa dokumen tersebut sudah out of date, sebagian tahun 50, 60, 70, 90, paling baru 98 lah ketika dokumen itu diserahkan. Tapi itu bukan berarti tidak ada artinya dokumen tersebut, justru sebaliknya dari situ kita bisa melihat, oh begini pola-pola industri rokok menaklukkan pasar Indonesia dan negara-negara lain yang senasib dengan kita seperti Cina dan negara Asia yang populasinya banyak, India gitu ya. Nah, apa yang diterapkan di Eropa dan Amerika pada tahun dekade 50-70-an itulah yang diterapkan di Indonesia dan sekarang kita merasakan hasilnya. Begitu banyaknya perokok dan industri rokok dipuja-puji sebagai penghasil devisa, mendorong kebudayaan dan lain-lain. Simply because mereka mensponsori begitu banyak aktivitas. Ini contoh dokumen, otentisitasnya ditandai oleh ini nomor batch, ini oleh pengadilan dan juga ada 2 nomornya di sini. Ini yang satu oleh pengadilan, satu oleh pengacara si perusahaannya. Jadi ketika proses penyerahan itu ada juga kucing-kucingan, banyak berapa puluh ribu dokumen yang dibakar sebelum akhirnya masuk. The most sensitive documents sudah dihilangkan. Ini adalah dokumen ketika mereka melakukan penghilangan ayat nikotin sebagai zat adiktif pada Undang-Undang Kesehatan tahun 92. Ini kalau dibesarkan akan kelihatan bahwa mereka memberi Juni, wakil dari Indonesia, BAT, mengirim surat kepada London, ini bahaya nih, dalam draft undang-undang akan disebut bahwa nikotin zat adiktif. Kalau itu dikabulkan, kita nggak akan bisa beriklan secara masif. Kemudian dari BAT London membalas, do something about that. Entertain legislatif, wartawan, ilmuwan untuk menangkal itu. Dan kemudian pada September muncul surat lagi dari Dahlia, wakil BAT di Indonesia, yang menyebutkan bahwa ini kabar gembira, ayat itu sudah tidak lagi ada di Undang-Undang 92, Kesehatan 92. Dan hanya dalam hitungan bulan, Juli, Agustus, September, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan, situasi sudah berubah. Nah, dari penelusuran saya terhadap dokumen tersebut ada 4 jurus utama industri rokok, yaitu 1, main iklan secara agresif. Dan mereka bermain di area persepsi, karena mereka nggak mungkin mengiklankan produknya. Nggak mungkin toh mereka bilang, hisaplah 10 rokok sehari dan kulit Anda akan bersinar. Nggak mungkin. Sehingga mereka masuk ke area persepsi bahwa
rokok itu maco, rokok itu avanturis, rokok itu keren, membuat Anda disukai banyak teman, nggak ada lo, nggak rame, inovatif, innovation, hal-hal yang betul-betul klik dengan anak muda. Mereka mensponsori Maroon 5, mensponsori Flowrider, bukan karena mereka mengharap saya sebagai penonton. Saya nggak masuk dalam hitungan mereka. Tapi yang masuk disasar adalah anak-anak belasan tahun. Gitu. Mungkin juga lebih rendah dari itu, mungkin anak SD, SMP begitu. Kenapa? Karena begitu kenal rokok maka dia akan menjadi loyal terhadap brand tersebut. Dan ada jurus kedua yaitu ekonomi. Ini selalu diulang-ulang bahwa kalau kamu diserang, majukanlah isu bahwa industri rokok terkait dengan kepentingan ekonomi nasional, fiskal, pajak, cukai, dan lain-lain, tembakau. Padahal yang bayar cukai itu Anda, pembeli, bukan industri loh. Itu sering di-twisted di situ. Kemudian yang ketiga adalah jurus membuka ruang kontroversi. Jadi kita diyakinkan bahwa bukan rokok satu-satunya zat berbahaya. Yang di makanan Padang tuh tunjang ya. Itu juga bikin kolesterol kok. Kenapa rokok aja yang diributin gitu. Itu ada dalam 101 guidelines. Kalau ditanya apa, jawabnya apa. Gitu. Padahal membandingkan antara makanan Padang yang kolesterol dengan rokok itu bukan apple to apple. Makanan Padang untuk Anda sendiri, Anda tidak membuat bahaya orang di sekitar. Mau makan sampai kolesterol jadi 400 ya silakan. Anda membahayakan diri Anda sendiri. Tapi rokok kan tidak begitu. Jadi bukan apple to apple. Dan yang keempat adalah selalu ditiupkan isu bahwa merokok adalah pilihan orang dewasa. Jadi kalau anak kecil ya jangan merokok, itu salahmu sendiri. Nah ini dipelintir juga karena merokok itu bukan hak asasi karena itu membahayakan orang lain. Nah ini adalah begitu banyak aktivitas yang disponsori oleh rokok. Yang membombardir anak-anak kecil, bahkan pendidikan, beasiswa itu juga disponsori rokok. Jadi kan dualisme, mereka seolah-olah dibuat percaya bahwa ini hero kok, ini baik, jadi nggak ada salahnya saya merokok. Gitu. Nah ini sedikit renungan. Buat saya, tudingan bahwa aktivitas tobacco control itu disetir oleh kapitalis, oleh industri farmasi disebut, entah oleh siapa, oleh kepentingan barat, itu adalah penghinaan terhadap keinginan publik untuk lebih sehat. Terhadap merendahkan akal sehat kita, bahwa kita pengen sehat kok disebut didalangi asing. Gitu. Dan ada sebuah statement bahwa rokok, tepatnya ini statement dari seorang penulis terkenal, dia menyebut bahwa kesenian, olahraga, agama, kebudayaan, film, musik, dan lain-lain itu hutang budi kepada industri rokok karena banyaknya sponsor dari mereka. Menurut saya justru sebaliknya. Karena apa? Karena industri rokok lah yang berutang budi kepada aktivitas-aktivitas mulia itu. Karena selama ini mereka telah mendompleng nama baik aktivitas mulia itu untuk berpromosi. Karena sekali lagi mereka tidak akan bisa mempromosikan produknya. Nah, tidak ada kebaikan apapun di situ, sehingga dia harus mendompleng pada aktivitas mulia itu. Jadi mohon dibalik logika berpikirnya. Nah, karena tema kita adalah imagination, saya berharap bahwa suatu saat kesadaran publik kita akan semakin meningkat. Mungkin teman-teman berkontribusi sekecil apapun membongkar persepsi-persepsi dan mitos yang dibangun oleh industri rokok. Dan buat saya keinginan untuk hidup lebih sehat adalah keniscayaan.
kehendak zaman itu tidak bisa ditolak oleh siapapun, termasuk oleh industri rokok. Terima kasih.